Perkenalkanlah kami dari Delegasi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan saya Dewi Maharani sebagai pembicara pertama, dalam hal ini berdiri pada posisi pro. Saya Indah Hadi Utami sebagai pembicara kedua, dalam hal ini berbicara sebagai tim kontra. Saya Febrian Batubara sebagai pembicara ketiga, dalam hal ini bertindak sebagai pembicara kesimpulan. Propter veritatem et justitiam, demi kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman, serta rekan berpikir yang saya banggakan. Terkait mosi perdebatan pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat, saya secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa saya pro pada status quo perdebatan kita kali ini, yang mana argumentasi akan saya sampaikan dalam perspektif filosofis, yuridis, sosiologis, dan teoritis. Lahirnya mosi perdebatan kita kali ini tidak terlepas dari adanya potensi pembatasan kebebasan berpendapat dari adanya pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Dewan juri yang terhormat, regulasi mengenai pasal penghinaan terhadap lembaga negara jelaslah merupakan alat pembunuh kebebasan berpendapat. Perlu diperhatikan dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Artinya, mengeluarkan pendapat merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan tidak dapat diganggu-gugat. Selain itu, pasal 19 ayat 2 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga menyatakan yang pada intinya setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun secara tertulis. Lagipun, dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwasanya segala tindakan seseorang atau aparat negara yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, perundang-undangan yang lebih spesifik, dan juga bahkan hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia semakin meyakinkan akan pentingnya untuk menjaga hak seseorang untuk pengembangan diri seseorang tersebut. Dalam teori universalisme hak asasi manusia, John Locke juga berpendapat bahwasanya perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal. Dalam pembentukan pemerintahan, negara hadir untuk melindungi kepentingan hak-hak alamiah masyarakatnya. Dalam teori universalisme juga menyebutkan bahwasanya individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Lagipun Dewan Juri yang terhormat, mengenai pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam aturan Aquo tidak mempunyai parameter atau tidak mempunyai limitasi yang jelas penghinaan yang bagaimana dan penghinaan seperti apa yang dimaksud. Selain itu, definisi frasa penghinaan dari setiap penegak hukum itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Bukankah hal ini akan memunculkan disparitas dalam penegakan hukum itu sendiri? Jika diteliti lebih dalam, pasal mengenai penghinaan Aquo merupakan tindak pidana bersifat delik aduan. Bukankah hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap subjek yang mengadukan? Lantas, Dewan Juri yang terhormat, siapakah yang berhak dan siapakah yang berwenang atas keterwakilan sebagai pelapor dalam lembaga negara tersebut? Kemudian, bukankah hal ini berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga negara tersebut? Secara sosiologis, berdasarkan survei indikator politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2022 mengungkapkan bahwasanya lebih dari setengah mayoritas masyarakat Indonesia semakin takut untuk mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, bukankah pasal penghinaan terhadap lembaga negara ini mengakibatkan masyarakat semakin bungkam di tengah demokrasi seperti
sekarang ini. Terlebih pasal aku sangat memungkinkan terjadinya multitafsir, dalam hal ini penghinaan dan juga kritik. Argumentum ad populum, suara yang kebenaran oleh suara terbanyak. Secara filosofis, hal ini juga sejalan dengan Pancasila, sila kelima, yang mana notabene Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dengan alasan-alasan inilah Dewan Juri yang terhormat semakin meyakinkan saya untuk tetap berdiri pada posisi pro pada perdebatan kita kali ini. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dewan Juri yang terhormat, jika kita berbicara mengenai hak asasi manusia sebagaimana yang menjadi pondasi keberpihakan rekan ke dalam mosi perdebatan kita kali ini, perlu kita perhatikan bersama. Dalam hak asasi manusia itu sendiri adanya istilah jaminan yang bersifat derogable right dan non-derogable right. Dan jika kita berbicara mengenai hak kebebasan berpendapat, merupakan jaminan yang bersifat derogable right, yang maknanya hak tersebut tidaklah bersifat absolut ataupun mutlak. Negara dapat melakukan pembatasan sebagaimana dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Krenenberg sendiri pernah menyatakan bahwasanya negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan secara sah terhadap golongan kekuasaan lain dan dapat menentukan tujuan hidup bersama itu. Oleh karena itu, pasal penghinaan terhadap lembaga negara merupakan suatu kewajaran guna untuk menjaga harkat dan martabat suatu negara. Dalam konstitusi sendiri telah terkonstruksi dengan jelas selaku hukum tertinggi dalam ketentuan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini semata-mata untuk menjaga hak dan kebebasan orang lain. Kemudian dalam teori relativisme budaya sendiri, Jack Donnelly memberikan gagasannya, kebudayaan merupakan satu-satunya unsur keabsahan atau kaidah moral. Oleh karena itu, dalam pemberian hak asasi manusia perlulah dilihat dari ragam budaya yang ada. Pluralisme yang ada di Indonesia merupakan suatu tantangan dan juga kebanggaan untuk kita semua. Karena banyaknya ragam budaya yang ada, jarang sekali adanya kesetaraan untuk sudut pandang berbagai hal. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tidaklah seharusnya rekanku terlalu ekstrim memaknai freedom of expression itu sendiri di tengah ragam budaya yang ada di Indonesia. Yang seharusnya rekanku memaknai freedom of expression itu sendiri sejalan dengan tujuan hukum sebagai a tool of social control and engineering. Delik penghinaan sendiri merupakan suatu norma yang sangat tercela, baik dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan, apalagi terhadap lembaga negara yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Lembaga negara inilah sebagai penunjang sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga kami yang sudah sangat mengamini adanya regulasi terkait penghinaan terhadap lembaga negara, karena lembaga negara ini merupakan lembaga yang paling berfungsi dalam mewujudkan tujuan suatu negara. Tidak make sense rasanya Dewan Juri yang terhormat saat penghinaan terhadap orang biasa, penghinaan terhadap orang yang meninggal, penghinaan terhadap lagu kebangsaan dijadikan suatu tindak pidana, sedangkan penghinaan terhadap lembaga negara tidak diakomodir sedemikian rupa, yang jelas berbeda dengan orang biasa baik dilihat dari segi sosiologi, hukum, dan ketatanegaraan. Kami menyadari hal-hal yang dikhawatirkan oleh rekanku terkait pengimplementasian mengenai pasal penghinaan lembaga negara. Namun, jika kita interpretasi ketentuan aku, jelaslah limitasi serta benang merah sebagaimana penghinaan yang dimaksud. Penghinaan yang dimaksud merupakan suatu tindakan yang menista, menghina, dan merendahkan derajat seseorang. Sehingga pasal ini masih sangat relevan untuk diberlakukan. Dan jika rekanku mengkhawatirkan pasal ini nantinya akan menjadi multitafsir, perlu rekanku perhatikan dalam prinsip hukum pidana itu ada istilah exceptio firmat regulam. Jika pasal itu multitafsir, wajib hukumnya diterjemahkan dengan menguntungkan bagi terlapor, terperiksa, tersangka, ataupun terdakwa. Oleh karena itu, tidaklah perlu rekanku mengkhawatirkan hal-hal demikian. Kemudian, jika kita lihat aturan delik penghinaan dalam ketentuan aku, penghinaan dilihat dari segi tujuan dan objek kejahatan, yakni untuk menjaga suatu kehormatan. Karena penghinaan merupakan suatu kejahatan yang menyerang hak-hak seseorang dilakukan dengan cara menista dan menjatuhkan martabat mereka. Kebebasan berpendapat sejatinya memang diatur dalam
Undang-Undang Dasar, namun pembatasan kebebasan ini telah diatur di atas tradisi hukum yang panjang. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat semakin meyakinkan kami pada posisi kontra dalam mosi perdebatan kita kali ini. Vigilantibus ius supertum est. Hukum itu ditulis dengan orang yang waspada. Pergi ke Bali bersama Dara, beli sate lilit untuk dimakan. Pasal penghinaan terhadap lembaga negara masih sangat relevan untuk diberlakukan. Dewan Juri yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga merekonstruksi pandangan dari pembicara pertama yang berdiri pada posisi pro dan pembicara kedua yang berdiri pada posisi kontra dalam mosi pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pandangan pembicara pertama, maka dapat kita tarik kesimpulan yaitu pertama, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, merupakan hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh suatu negara. Kedua, Pasal 1, Angka 6 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa segala perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparatur negara yang secara melawan hukum, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, termasuk perbuatan melanggar HAM. Ketiga, dalam teori universalisme, John Locke berpendapat bahwa perlindungan dan dukungan atas hak individu merupakan suatu justifikasi tunggal, dan negara berkepentingan untuk memenuhi hak-hak individu tersebut. Di sini, individu dimanifestasikan sebagai unit sosial yang memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dipungkiri. Keempat, perlu diperhatikan bahwa pasal penghinaan terhadap lembaga negara merupakan delik aduan. Artinya, tindak pidana ini hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari pihak korban yang merasa terhina atas tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi masalah karena RKUHP tidak menjelaskan secara eksplisit siapa yang memiliki kewenangan dalam hal terjadi dugaan penghinaan terhadap lembaga negara. Apakah ketua lembaganya, anggotanya, atau setiap orang, karena semuanya memiliki peluang untuk merasa terhina. Kelima, kerancuan dalam materi pasal ini juga terlihat dari tidak mampunya RKUHP menjelaskan perbuatan bagaimana yang dikategorikan sebagai penghinaan terhadap lembaga negara. Untuk itu, maka objektivitas penegakan hukum ini nantinya dipertanyakan dan berpeluang disalahgunakan oleh penguasa untuk kriminalisasi, sehingga demokrasi di negara kita akan semakin mati. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pandangan dari pembicara kedua yang berdiri pada posisi kontra, maka dapat kita tarik kesimpulan yaitu pertama, kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak asasi yang bersifat derogable right. Artinya hak ini tidak bersifat mutlak sehingga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. 3. Dalam teori relativisme budaya, pemberian hak asasi manusia harus memperhatikan kebudayaan masing-masing negara karena kebudayaan merupakan sumber keabsahan dari kaidah moral. Keempat, perlu diperhatikan bahwa penghinaan merupakan perbuatan tercela, baik dari segi agama, moral, nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan, karena merendahkan harkat dan martabat sehingga dapat mengganggu kinerja seseorang atau kelompok orang. Terlebih, jika objeknya adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sentral dalam suatu negara. Kelima, perbuatan yang dikategorikan sebagai penghinaan telah jelas diatur dalam pasal Keakuo bahwa penghinaan adalah perbuatan menista, menghina, atau merendahkan suatu kehormatan seseorang atau kelompok orang. Sekian dari kami. Salam konstitusi.